Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita akan mempelajari tentang identifikasi. Nah, khususnya dalam konteks ini yaitu dalam pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus ya, makna identifikasi itu sendiri. Nah, baik, yang pertama kita mulai dari definisinya. Yang pertama, identifikasi adalah langkah awal. Nah, jadi langkah awal ya teman-teman yang dilakukan dalam menemukan dan menentukan. Nah, jadi kita menemukan dan menentukan anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK di sekolah adalah melalui identifikasi. Nah, jadi untuk menemukan ABK itu ya kita harus melalui identifikasi. Nah, secara umum, identifikasi adalah upaya menemukanali. Nah, lagi-lagi menemukan ya teman-teman, atau menemukanali anak-anak yang diduga, baru diduga ya, belum kita pastikan. Nah, yang diduga mengalami kelainan atau berkebutuhan khusus. Nah, jadi kita duga dulu nih. Nah, lalu kegiatan ini sangat penting dilakukan oleh guru. Sangat penting dilakukan oleh guru untuk dapat menemukan dan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikannya. Jadi, apabila seorang guru ingin memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikannya, yaitu seorang guru itu harus melaksanakan atau melakukan yang namanya identifikasi. Nah, jadi identifikasi adalah proses menemukanali. Nah, lagi-lagi menemukan ya, teman-teman. Menemukanali sesuatu berdasar kepada indikator atau kriteria tertentu. Nah, jadi dalam mengidentifikasi kita harus memiliki indikator atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Nah, lalu selanjutnya identifikasi merupakan kegiatan awal. Nah, jadi kegiatan awal itu sebenarnya yang lebih awal dari asesmen itu adalah identifikasi ya, teman-teman, sebelum melaksanakan asesmen. Lalu untuk mengetahui dan mendeteksi. Nah, kita deteksi kan apakah anak ini berkebutuhan khusus atau tidak. Lalu untuk mengenal atau menandai sesuatu yang dimaknai sebagai proses penjaringan. Nah, ini identifikasi juga kita maknai sebagai proses penjaringan atau proses menemukan anak berkebutuhan khusus. Apakah mempunyai kelainan atau masalah atau proses pendeteksian dini terhadap anak berkebutuhan khusus. Oke, sampai di sini mudah-mudahan cukup dipahami ya teman-teman. Kita ke selanjutnya. Nah, definisi berikutnya yaitu identifikasi secara harfiah dapat diartikan menemukan atau menemukanali. Nah, lagi-lagi menemukan atau menemukanali ya teman-teman. Dimaksudkan sebagai usaha seseorang. Nah, seseorangnya itu siapa? Yaitu orang tua, guru, maupun tenaga kependidikan lainnya. Nah, jadi yang
ditekankan melaksanakan identifikasi adalah orang tua, guru, maupun tenaga pendidikan lainnya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah seorang anak itu mengalami masalah dalam pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Lalu selanjutnya, identifikasi merupakan suatu proses menghimpun informasi tentang peserta didik. Nah, berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik. Jadi, didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik tertentu ya, teman-teman. Sehingga ketika sudah kita temukan, lalu kita dapat klasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Lalu, istilah identifikasi erat hubungannya dengan kata mengenali, menandai, dan menemukan. Nah, jadi kita kenali, kita tandai, dan kita temukan. Lalu kegiatan mengidentifikasi adalah kegiatan untuk mengenal dan menandai sesuatu. Nah, jadi kita kenali dulu, lalu kita tandai dulu, baru kita cari tahu kemampuan, kebutuhan, dari seseorang itu atau seorang anak itu. Jadi kita kenal dulu, baru kita tahu tentang seluk-beluk dirinya. Seperti itu, teman-teman. Lalu, melalui pengamatan karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus, maka seorang guru tidak akan mengalami kesulitan dalam menemukanali. Nah, jadi kita harus melalui pengamatan karakteristik ABK-nya dulu, teman-teman. Sehingga kita sebagai seorang guru tidak akan mengalami kesulitan dalam menemukanali anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada definisi atau pengertian identifikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lewis dan Dorlach dalam Aswandi tahun 2005, identifikasi merupakan kegiatan awal yang mendahului asesmen. Nah, yang tadi sudah saya bilang ya teman-teman, bahwa identifikasi itu sebelum asesmen, intinya baru dilakukan asesmen. Namun kegiatan awalnya itu pasti identifikasi dulu. Kita kenal dulu, baru kita cari tahu. Seperti itu. Lalu apabila akan melaksanakan asesmen, nah di sini kan apabila akan melaksanakan asesmen, maka terlebih dahulu harus melaksanakan identifikasi. Nah, maka terlebih dahulu harus melaksanakan identifikasi. Jangan sampai kelewat nih identifikasinya ya teman-teman, baru kita asesmen. Nah, lalu menurut ahli berikutnya yaitu menurut Wardani tahun 2009, identifikasi merupakan langkah awal dan sangat penting. Nah, di sini teman-teman, langkah awal lagi-lagi kita ditekankan identifikasi adalah langkah awal dan sangat penting. Untuk apa? Untuk menandai munculnya kelainan atau kesulitan. Nah, di sini ya, untuk menandai munculnya kelainan atau kesulitan seorang anak, mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya menurut Dudi Gunawan tahun 2011, identifikasi yang dilakukan untuk menemukanali keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini lagi-lagi ya teman-teman, menemukanali anak ABK ya, yang berorientasi pada apa? Nah, pada ciri-ciri atau karakteristiknya. Nah, yang ada pada seorang anak. Ciri-ciri atau karakteristiknya itu mencakup apa saja? Yaitu mencakup kondisi fisik, lalu kemampuan intelektual, komunikasi, maupun sosial emosional. Nah, kita amati dulu nih bagaimana kondisi fisiknya, lalu yang kedua, bagaimana kemampuan berpikirnya atau intelektualnya, lalu bagaimana kemampuan dia dalam berkomunikasi, lalu bagaimana dia bersosialisasi atau mengelola emosinya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya, menurut Burr Arnold Owen tahun 2018, identifikasi berkaitan dengan perencanaan intervensi. Nah, jadi ada kaitannya dalam kita memberikan suatu intervensi dan layanan yang tepat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak tunagrahita. Nah, mungkin ini identifikasi dalam konteks pendidikan anak tunagrahita ya, teman-teman. Jadi, dalam konteks pendidikan anak tunagrahita ini, identifikasi berkaitan dengan perencanaan intervensi. Seperti itu. Mudah-mudahan sampai di sini dapat dipahami. Oke, selanjutnya
Nah, ini identifikasi yaitu dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Nah, ini kita sudah masuk ke teknik identifikasi ya. Nah, di antaranya yang pertama yaitu melalui observasi. Nah, observasi juga bisa kita lakukan secara seksama dan sistematis, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi observasi itu ada dua cara ya teman-teman, baik langsung maupun tidak langsung. Lalu untuk melengkapi data, nah selain observasi, untuk lebih lengkap lagi datanya, kita bisa melakukan wawancara. Nah, wawancara kepada siapa? Kepada orang tua atau keluarga, teman, ataupun dengan sumber lain. Nah, jadi lebih akurat ya teman-teman. Setelah kita melaksanakan observasi, kita lakukan juga wawancara baik dengan orang tua, keluarga, teman, ataupun dengan sumber lain yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai keberadaan anak tersebut. Nah, setelah dua tes tersebut, wawancara dan observasi, ada lagi nih yang ketiga teman-teman, yaitu kita dapat melalui teknik tes. Nah, di sini teknik tes yang berupa serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak. Nah, jadi berupa tes soal-soal seperti itu ya teman-teman apabila menggunakan teknik tes. Nah, teknik tesnya bagaimana? Nah, itu bisa yang sederhana itu buatan guru sendiri ataupun kita bisa pilih tes psikologi yang telah distandarkan. Nah, jadi ada bisa buatan guru sendiri ataupun dari psikolog, mungkin tes psikologi yang telah terstandar ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana apabila buatan guru? Nah, tes buatan guru sendiri dapat dirancang berdasarkan usia anak. Nah, di sini ya teman-teman berdasarkan usia anak. Nah, jadi bukan usia mental ya, usia anaknya. Sedangkan tes psikologi merupakan bentuk tes yang sudah dibakukan. Nah, jadi apabila ingin menggunakan tes psikologi, tesnya itu harus sudah dibakukan. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke strategi identifikasi. Bagaimana strateginya? Nah, menurut Budianto dan kawan-kawan tahun 2010, strateginya ada 5. Yang pertama, menghimpun data peserta didik. Nah, jadi menghimpun dulu ya teman-teman, kita kumpulkan data-data peserta didik. Lalu setelah terkumpul, kita menganalisa data dan mengklasifikasi peserta didik tunadaksa. Nah, mungkin ini konteksnya strategi identifikasinya dalam pendidikan anak tunadaksa ya teman-teman. Nah, mungkin tidak jauh beda dengan tunanetra, tunarungu, ataupun tunagrahita, ataupun ketunaan yang lainnya. Oke, yang ketiga, kita menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi. Kita informasikan. Lalu yang keempat, setelah kita menginformasikan, kita menyelenggarakan pembahasan kasus. Kita selenggarakan tuh, kita bahas kasus yang sudah kita temukan, kita informasikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Nah, di sini saya sudah membuat singkatan ya teman-teman, biar teman-teman cepat hafal. Itu ada HIBL. H itu himpun atau menghimpun, A itu kita analisis, analisis atau mengklasifikasi data. Nah, lalu yang ketiga I itu informasi, menginformasikan hasil analisis. B itu kita bahas kasus, menyelenggarakan pembahasan kasus. L-nya itu menyusun laporan, L itu laporan ya, menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Oke, mudah-mudahan ini dapat diingat oleh teman-teman semua. Lalu hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak tunagrahita yang perlu mendapatkan layanan pendidikan, pembelajaran, intervensi sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki anak. Selanjutnya dapat dilakukan kegiatan asesmen. Nah, ini ya teman-teman, meskipun ini identifikasi dalam konteks pendidikan anak tunagrahita, mungkin bisa berlaku ya, mungkin untuk ketunaan yang lainnya. Jadi yang ditekankan di sini hasil dari identifikasi, lalu selanjutnya baru kita bisa melaksanakan asesmen.
Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.